Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa, satukan hati di dalam Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memuji, kami akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap terus mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara. Hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Di dalam makalah hari ini kita akan belajar tentang mengandalkan Tuhan bagian yang kedua. Saudara, akhir-akhir ini kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, entah besok, entah lusa atau kedepannya saudara. Kita tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Tapi mari kita belajar saudara. Kita andalkan Tuhan saudara di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kita akan besok seperti apa, tapi kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita, hidup kita ini akan selalu diberkati oleh Tuhan, selalu berjalan bersama Tuhan. Hidup kita ini akan menjadi lebih dan lebih baik lagi ya. Mari kita belajar ayat yang makalah ini. Kita belajar yang pertama, hati yang melekat kepada Tuhan. Saya bacakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Hati yang melekat kepada Tuhan adalah hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mungkin kita sudah percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita, serta menaruh harapan pada Tuhan saja. Tetapi kalau kita masuk lebih dan lebih dalam lagi, kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan telah memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Karena kita tahu Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa yang bukan Tuhan perbuat, melainkan dosa-dosa kita saudara. Mari kita belajar saudara untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk tetap terus berserah kepada Tuhan saudara. Karena ketika kita melekat kepada Tuhan, kita pasti mempunyai keintiman, kerinduan di dalam Tuhan saudara. Ketika kita mempunyai kerinduan di dalam Tuhan, maka hidup kita ini akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu saudara apa yang kita alami besok, bahkan besok-besoknya lagi. Tapi kita percaya ketika kita ada bersama Tuhan, hidup kita ini akan diatur Tuhan menjadi hidup yang lebih berarti lagi saudara. Yang kedua, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Sering terjadi pada anak-anak Tuhan, saudara, ketika hidupnya percaya kepada Tuhan, baru-baru bertobat, mereka tetap terus andalkan Tuhan, mereka tetap terus percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah berapa lama mungkin mulai merasakan kebosanan, mereka mungkin mengalami masalah, mereka selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika badai cobaan hidup datang menerpa kehidupan mereka, mereka mulai lupa, mereka mulai tidak mengandalkan Tuhan, bahkan mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita belajar di sini, saudara, untuk kita tetap terus andalkan kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita percaya, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ketika kita mempunyai masalah, kita mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita ini ada batasnya, saudara. Tetapi kekuatan Tuhan kita tidak pernah ada batasnya. Mari kita harus belajar, saudara. Kita harus tekun. Kita harus berserah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kekuatan orang lain, saudara. Karena kekuatan orang lain, ketika kita berharap kepada orang lain, mengandalkan kekuatan orang lain, ketika kita kecewa, saudara, tidak dibantu, kita mempunyai hati yang sakit hati ini, saudara. Maka kita belajar, saudara, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan, saudara. Andalkan Tuhan di dalam setiap permasalahan, saudara. Saya yakin dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang kelihatan tidak mungkin bagi kita, itu Tuhan pasti buat menjadi mungkin, saudara. Karena kita mempunyai Tuhan yang lebih besar. Kita percaya, saudara, kita ini akan tetap terus dipakai Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan, saudara. Yang ketiga, berserah serta mengucap syukur senantiasa. Saya bacakan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, serahkanlah hidup kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dalam kondisi yang baik kita mudah untuk mengucap syukur, saudara. Tetapi apakah kita ketika kita mengalami masalah, apakah kita tetap terus mengucap syukur? Saya pribadi pun ketika saya mengalami masalah, saya tidak serta-merta untuk mengucap syukur. Saya bahkan lupa. Saya bahkan, Tuhan selalu kayak menggerutu. Mari kita, saudara, sama-sama kita ini belajar. Ketika kita menghadapi badai cobaan, kita harus berserah kepada Tuhan. Tetap bersyukur. Keadaan apapun yang menghimpit, saudara, permasalahan, beban berat, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, saudara, semuanya itu Tuhan pasti akan berikan jalan keluar yang bagi setiap permasalahan, saudara. Saya percaya ketika kita ini berserah kepada Tuhan, ketika kita mengucap syukur, Tuhan itu selalu baik, saudara. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, saudara. Apapun yang masalah kita hadapi, saudara, ketika kita tetap terus berserah, kita tetap terus bersyukur, Tuhan melihat hati kita, saudara. Ketika kita ini sebagai anaknya, saudara, kita tetap diberi tantangan hidup, diberikan pencobaan, tetapi kita ini tetap bersyukur, kita tetap melakukan kehendaknya, pasti kita ini akan dibawa naik level lagi yang lebih tinggi, saudara. Andalkan Tuhan, tetap bersyukur, selalu berserah kepada Tuhan, saudara. Karena kita percaya ketika kita menjalani hidup ini, tidak kemungkinan kita akan selalu mendapatkan rasa khawatir. Maka itu kita belajar, saudara, untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan kita ini hanya diberkati terus kita mengucap syukur, jangan, saudara. Kita harus tetap, walaupun kita ini dihadapi badai cobaan, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang kita sembah dan kita puji itu adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Percayalah terus, saudara, andalkan kekuatan Tuhan, andalkan semuanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tetap terus intim, kita tetap terus berserah kepada Tuhan, maka kita akan selalu diberkati. Jalan kita akan selalu disertai Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, saudara. Mungkin ini saja yang sahabat saya ucapkan. Semoga apa yang saya ucapkan ini semuanya membawa dampak positif bagi kita semua. Karena kita percaya, kita tetap terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.